Selamat datang teman-teman, bersama saya Ketaren dari channel Obrolan Catur. Smith Morra Gambit atau disingkat Morra Gambit adalah satu pembukaan gambit menghadapi pertahanan Sisilia yang dimulai dengan urutan langkah E4, C5 pertahanan Sisilia, dan D4 adalah Smith Morra Gambit. C makan D4 adalah Morra Gambit diterima, yang seperti tadi kita sampaikan di depan adalah pembukaan gambit putih sebagaimana prinsip Morra Gambit, mendorong pion C2 ke C3 dengan harapan buah hitam melakukan pertukaran. Di sini D4 makan C3 dan kuda B1 makan C3. Posisi di mana tercapailah rencana buah putih dalam hal Smith Morra Gambit diterima dengan ciri khas kuda C3 dan pion E4. Buah putih di sini telah membuka jalur C dan juga jalur D, di mana kedua jalur ini nantinya akan dikontrol oleh benteng A1 ke C1 dan juga benteng H1 ke D1. Selanjutnya rencana putih adalah senantiasa menempatkan gajah F1 ke C4 untuk melakukan serangan terhadap petak lemah F7 buah hitam. Menteri akan menduduki E2 untuk mendukung serangan pion kuat E4 ke E5. Sebaliknya, di posisi buah hitam, meskipun unggul satu pion, namun sering kita lihat kesulitan bagi menteri untuk menduduki atau melangkah ke posisi yang lebih sesuai. Dan kedepannya juga nanti kita akan coba melihat jawaban buah hitam, apakah E7 ke E6 atau langsung saja E7 ke E5. Demikian juga kuda ke F6 menyerang pion E4 putih. Hal yang sama juga untuk pengembangan buah kuda B8 ke C6. Baiklah teman-teman, sebagai kompensasi pengorbanan satu pion D4 oleh putih tadi adalah lebih mudahnya pihak putih melakukan serangan, khususnya telah menempatkan satu perwira, dalam hal ini kuda, ke C3 dan juga semi terbuka jalur C dan D. Kita akan coba melihat apabila hitam bermain dengan E5. Bisa dipastikan hal ini adalah satu kesalahan fatal yang pertama, mengingat setelah kuda ke F3 langsung mengancam pion E5, memberi dukungan, dan teman-teman, gajah ke C4 adalah suatu langkah utama atau main lain daripada urutan langkah-langkah Smith Morra. Untuk antisipasi, kuda ke G5, kembali buah hitam melakukan kesalahan kedua dengan melangkahkan pion H7 ke H6, mengingat kuda ke G5 dan gajah atau kuda itu sendiri menyerang petak F7, forking terhadap benteng H8 dan juga menteri D8. Barangkali di sini teman-teman bisa melihat adalah gajah melakukan pengorbanan dengan langsung memakan F7 skak. Dan bila raja memakan gajah, kembali putih melakukan pengorbanan memakan pion E5 mengancam skak. Tentu saja kuda tidak dapat dimakan oleh pion D6, mengingat
open menteri yang segera akan hitam kehilangan menteri. Pada kesempatan ini, teman-teman, adalah beberapa kemungkinan skakmat buah hitam dalam waktu yang singkat. Dan apabila raja langkah ke E6, skak menteri, raja ke F6, kembali skak menteri ke F7, raja memakan kuda, dan di sini teman-teman, gajah melakukan skak ke F4. Jalan terakhir buah raja hitam adalah ke D4 dan skak mat. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pada kemungkinan jawaban hitam selanjutnya. Game singkat kedua pada Smith Mora Gambit diterima. E4, C5, D4, C makan D4, C3, D makan C3, dan kuda makan C3. Hitam bermain D6, dan seperti biasa gajah ke C4. Dan apabila kuda ke F6, dan di sini hitam mendorong pion kuat E4 ke E5. Teman-teman, apabila pion D6 makan D5, dan kita bisa melihat langkah selanjutnya adalah putih melakukan pengorbanan dengan memakan pion di F7 skak. Dan apabila raja memakan F7, tentunya kita sudah bisa melihat hitam akan kehilangan menteri. Demikian teman-teman, partai singkat yang dapat terjadi Smith Mora Gambit game kedua. Kita lanjut pada game ketiga. Kemungkinan game ketiga pada Smith Mora Gambit, teman-teman, tadi kita sudah melihat hitam bermain E6, E7, dan kali ini kita akan coba melihat mungkin yang terjadi hitam bermain kuda ke C6, kuda ke F3, satu langkah pengembangan buah yang wajar. E6 mencoba menutup diagonal gajah dari C4. A6 sekaligus mengantisipasi gajah melakukan piansetto di B5, putih melakukan rokade sayap raja, B5 mengancam gajah, gajah ke B3, gajah ke B7 untuk manuver ancaman pion E4 seperti di awal kita sampaikan. Menteri ke E2, memberi pengawalan pion E2, dan sampai di sini teman-teman. Apabila hitam melangkahkan sebelumnya saat gajah G8 ke F6, selalu akan mendapat ancaman dengan E4 ke E5, hitam bermain kuda G ke E7, putih melakukan piansetto, H6 mengancam gajah, dan gajah kembali ke E3. Hitam melanjutkan pengembangan buah dengan melangkahkan ke G6, sekaligus mendukung atau menguasai peta kuat E5. Dan di sini teman-teman, kita mencapai satu posisi yang kritis dan kita bisa melihat buah putih selanjutnya untuk melakukan serangan raja di E8 dalam satu jalur yang sama. Manuver tersebut adalah kuda ke D5. Mungkin teman-teman konteks ini bisa membaca rencana putih adalah ancaman menteri dengan gajah dan sekaligus kuda melakukan skak terhadap raja dan benteng di A8. Dan apabila pihak hitam di sini kurang hati-hati, pengorbanan kuda D5 tentunya membalas dengan makan kuda, pion E5 makan D5, dan apabila melihat mulai terbuka jalur E, raja tadi kita sampaikan satu jalur putih di E2, kuda menutup ke E7 dan kembali pion mendorong E6. Sayangnya hitam di sini melakukan blunder, kuda melangkah ke E6. Saya melihat sebagai penutup pada game ketiga ini adalah
gajah ke B6, open skak, dan mengancam menteri hitam di peta D8. Demikian teman-teman, beberapa kemungkinan langkah yang sudah kita lihat peragaan perlawanan hitam, baik E5, E6, kuda ke C6. Pada bagian kedua, nantinya juga akan kita lihat beberapa kemungkinan hitam terhadap Mora Gambit. Semoga bermanfaat. Terima kasih.